eh, pengaruh dari teknologi lagi yang kemudian mengembangkan genre-genre baru dari sebuah novel ya, terutama novel fiksi ilmiah itu adalah genre cyberpunk ya. Jadi genre cyberpunk itu adalah jadi dia fokusnya pada adanya perkembangan teknologi dan bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat. Jadi ya hampir sama dengan distopia sih, hanya kalau distopia tadi kan itu benar-benar menggambarkan ketergantungan manusia dengan teknologi. Tapi kalau si genre cyberpunk tadi dia ya lebih kepada bagaimana manusia itu menggunakan teknologi tinggi dan bagaimana teknologi tinggi itu mempengaruhi perkembangan manusia. Jadi belum tentu negatif ya. Kalau tadi yang genre distopia udah pasti negatif, manusia tergantung teknologi, manusia dikendalikan teknologi itu sudah pasti sudah pasti itu adalah suatu hal yang negatif. Tapi kalau genre cyberpunk tadi di mana manusia menggunakan teknologi dan bagaimana manusia itu kemudian mempunyai terdampak pengaruhnya terhadap teknologi itu bisa negatif, bisa positif ya. Jadi tapi intinya sama sih, artinya novel ini tetap fokus kepada cerita mengenai teknologi gitu ya. Jadi kurang lebih itu. Nah, kemudian yang ini contohnya lagi itu novel neoromance ya dari William Gibson. Jadi yang itu menjelaskan bagaimana manusia bisa terhubung ataupun kontak secara virtual ya. Dan hebatnya novel ini dibuat tahun 80-an teman-teman. Jadi awal 80-an waktu itu internet belum ada ya. Internet itu baru ada 90-an kan. 80-an udah ada tapi kayaknya penggunaannya masih militer lah. Jadi masih penggunaan yang spesifik ya, bukan untuk umum gitu. Tapi si penulisnya itu mungkin sudah tahu ada yang namanya internet gitu. Kemudian walaupun masih dipergunakan di militer ya, belum umum. Akhirnya dia membuat cerita seolah-olah berapa puluh tahun kemudian manusia itu bisa terhubung secara virtual. Dan sekarang terbukti kan ya teman-teman, tidak jauh dari tahun 80 lah, tahun 2000, 2010 itu kita sudah mulai terhubung secara virtual ya, lewat sosial media itu sudah mulai berkembang kan tahun 2000-an gitu. Kemudian lewat chatting ya, waktu itu dimulai dari dimulai dari adanya handphone lah ya. Handphone kan sudah menghubungkan kita secara virtual waktu itu kan, apalagi sekarang waktu itu handphone udah mulai ada BlackBerry kan, kemudian sekarang ada WhatsApp gitu, ada berbagai macam aplikasi chat. Itu kan berarti hanya waktu 30-40 tahun dari sebuah novel yang membuat cerita bahwa manusia pada saatnya akan terhubung secara virtual itu sudah terbukti ya. Jadi itu ya teman-teman, contoh novel cyberpunk ya, artinya bagaimana manusia itu menggunakan teknologi dan juga bagaimana manusia terpengaruh atau terdampak dari teknologi tersebut. Nah, kemudian genre yang juga berkembang ketika teknologi juga sudah mulai berkembang itu ada genre berikutnya, atau genre aspokolatik ya. Jadi genre post aspokolatik ya teman-teman. Jadi genre post apokaliptik itu apokaliptik ya teman-teman. Jadi genre itu berceritakan itu kehidupan manusia setelah bencana besar yang terjadi karena perkembangan teknologi gitu. Jadi bagaimana setelah terjadi bencana besar karena manusia menggunakan teknologi yang tidak terkontrol, nah itu gimana cerita selanjutnya. Nah, itulah yang menurut saya paling tepat menggambarkan novel ataupun juga film itu tadi ya, film Terminator ya. Karena kan Terminator itu menceritakan bencana besar ya, di mana perang nuklir terjadi sebetulnya tidak dikehendaki oleh manusia tapi dikehendaki oleh robot ya. Robot itu yang akhirnya bisa menguasai semua semua titik untuk mengaktifkan nuklir yang biasanya kan dipegang oleh kepala negara masing-masing ya, seperti kepala negara Amerika, presiden Rusia yang punya senjata nuklir. Itu kan mereka pasti punya suatu koper yang isinya tombol untuk menjalankan nuklir, dan untuk mengaktifkannya itu benar-benar perlu otorisasi yang ketat ya, perlu istilahnya berbagai macam password, berbagai macam pengamanan sehingga tidak bisa ya. Itu sih Kak. Jadi kalau genre post apokaliptik tadi itu bercerita ya seperti tadi ya film Terminator ya, ketika perang nuklir terjadi yang tadinya saya bilang bagaimana seorang presiden yang punya nuklir itu menjalankan tombol untuk meluncurkan senjata nuklir itu sangat susah sekali ya, prosedurnya sangat panjang. Tapi si robot-robot yang semakin pintar itu akhirnya bisa mencuri password, bisa masuk akses untuk
menjalankan nuklir dan akhirnya semua nuklir yang ada di dunia itu dijalankan, diledakkan kan. Nah itu akhirnya ya manusia kan hancur lebur sendiri. Nah baru robot masuk kan. Ya itu setelah terjadi bencana besar akibat perang nuklir, si robot itu akhirnya bisa menguasai manusia. Nah itu salah satu contoh dari genre novel post apokaliptik ya teman-teman. Jadi itu sih kalau ya contohnya adalah mungkin teman-teman tahu ya novel ini yaitu The Hunger Games ya. Bahkan udah jadi film, bahkan jadi game ya kalau nggak salah, itu ada Hunger Games dari Suzanne Collins. Suzanne Collins itu ya itulah antara lain bentuk genre post maaf teman-teman susah banget, apokaliptik ya. Jadi itu tadi sebuah novel yang bercerita kehidupan manusia setelah terjadi bencana besar akibat teknologi yang menguasai manusia. Jadi itu